Mentang-mentang saya lagi simpan Alkitab, saudara, enak-enak saja duduk. Berdiri dulu, saudara. Haleluya. Waduh, ini saudara pengkhotbah suka kerjain, saudara. Saudara, apa kabar? Shalom. Coba tumpai kiri kanan Anda, buka maskernya sedikit, kasih senyum, tumpai, katakan, saya senang berdiri di dekat engkau. Lalu katakan sama yang baru ngomong, saya juga senang, kayak gitu. Silakan duduk, beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Wow, Tuhan dahsyat. Silakan duduk. Kalau masih mau berdiri, silakan berdiri. Baik, Bapak Ibu, shalom. Boleh saya menyapa yang di luar? Shalom. Saya tadi siang waktu coba setel-setel di depan itu bersama dengan multimedia begitu ya, sound system di depan itu. Saya mikir-mikir nanti malam ini ibadah di depan ini macam pakai radio begitu ya, karena cuma dengar suara. Tapi saya percaya dengar suara tidak menjadi sesuatu yang membosankan, karena kita percaya yang kita dengar yang di luar. Malam hari ini kita dengar firman Tuhan, amin. Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini, amin. Saudaraku, percaya malam hari ini engkau datang ke tempat ini, engkau bersukacita di tempat ini, engkau menyanyi buat Tuhan malam hari ini. Tidak ada yang sia-sia, Tuhan bekerja, amin. Yang sakit disembuhkan, amin. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang sedang sakit hati dipulihkan, amin. Yang belum masih jomblo, yang masih jomblo sampai hari ini sudah 2 periode presiden, hampir jalan 5 periode, masih jomblo, tetap ada damai, amin. Tadi nyanyi glory, glory, haleluya, air mata sambil netes, kapan Tuhan saya dapat damai, amin. Tetap ada dalam hari ini duduk di belakang, datang telat, tiba-tiba lihat di depan, ada mantan. Aduh, sakit saudara, tapi tetap ada damai dari Tuhan. Itulah inti sukacita kita malam hari. Saudaraku, hari ini saya akan mengajak saudara belajar dari tema di depan yang coba kami renungkan bersama dari pemuda-pemudi di tempat ini, yaitu tentang kata save, saudaraku. Artinya berbicara tentang aman, berbicara tentang selamat. Saya bersukacita, saudaraku, setiap Natal. Saya tidak tahu Bapak Ibu atau setiap teman-teman saudara semua bersukacita atau tidak. Tapi saya percaya kalau udah Natal pasti sukacita, amin. Bukan karena nasinya, tetapi saudaraku, tahukah engkau ketika kita bersukacita di tengah Natal adalah malapetaka bagi para babi, saudaraku. Tahu babi, saudara? Tahu lah ya, masa enggak gitu ya. Tahu babi? Yang jalan suka nunduk, tahu? Tahu ya? Saudara tahu kenapa anak babi jalannya nunduk? Tahu nggak? Karena malu mamanya babi, saudara. Tahu kelinci kenapa dia jalan suka loncat-loncat? Tahu kenapa? Karena dia senang mamanya bukan babi. Haleluya, saudaraku, itu sukacita kita. Saudaraku, itu sukacita kita hari ini, karena Allah datang buat kita meskipun apa yang terjadi dengan saya ini buruk, meskipun saya belum selesai dengan masalah saya hari ini, meskipun saya belum selesai dengan pergumulan saya hari ini, tetapi yang saya percaya, Tuhan tolong saya, Tuhan sudah datang buat saya, amin. Panjang lebar pembukaan, saudaraku, belum baca Alkitab lagi. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di tempat ini, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Lukas. Kalau kami orang Kinyinyal di bagian hulu sana biasanya nyebutnya Lukai. Bapak Ibu saudaraku, silakan buka kitab Lukas. Lukai, kalau kami seperti itu, tidak tahu bahasa kalian apa. Kalau kami bahasanya tetap sama, cuma ngomongnya aja. Lukai, Markus, Yohanes, saudara. Nah, beda lagi kalau yang suka nyalon-nyalon itu. Mari kita buka kitab Kolose. Kalau kita kan Kolose ya. Kalau mereka Kolose gitu ya. Nah, mari kita buka bersama kitab Lukas 2 ayat yang ke-11. Yang sudah ketemu boleh sama dengan saya katakan aha. Baik, kita buka Lukas 2 ayat yang ke-11. Itu dalam perjanjian anak-anak muda. Itu dalam perjanjian baru. Baik, jangan sampai cari di perjanjian lama sampai Tuhan datang kedua 3 kali juga tidak ketemu-ketemu. Lukas 2 ayat ke-11. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Wow, saudaraku, seperti tema yang saya sudah sampaikan di awal tadi. Arti dari kata save adalah aman. Arti dari kata save adalah selamat. Nah, kalau kita berbicara tentang aman, saudaraku dengar baik. Ada sesuatu yang sedang tidak aman hari ini. Amin.
Ada sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja hari ini. Amin. Tahukah engkau semenjak kejatuhan manusia di Taman Eden, semenjak kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden, cuma makan makan apa bu? Cuma makan buah dosa itu cuma dulu, saudaraku. Nggak apa ya dek, pegang tangan sedikit. Nggak apa ya dek, join sedikit join kata. Kalau orang-orang kubin kan, berjoin bah kita dua, pasung. Mana pasung saudaraku? Hari cuma, ya Pak cuma tempat gelap dikit-dikit nggak apa-apa. Kan Pak Gembala juga nggak lihat, bina kita gitu ya. Nah, cuma semenjak itu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia hidup di dalam dosa, dan tahukah engkau, manusia tidak bisa melepaskan dirinya, dan menjadi masalahnya hari ini dosa ini semakin hari semakin merajalela. Dan tahukah engkau hari ini pun masih, mengapa kita hari ini peringati datangnya Yesus dalam hidup kita? Karena Allah belum selesai bekerja, Allah belum selesai berperkara dalam hidup kita. Karena engkau dan saya hari ini, setiap kita yang duduk di tempat ini hari ini, kita masih hidup di dalam dosa manusia. Saudaraku, tahukah engkau, manusia hari ini semakin merajalela. Saya heran dosa hari ini semakin aneh, saudaraku. Laki, una dengan laki. Coba tengok di TikTok itu. Joget di depan suami katanya. Nengok suaminya laki juga, heran saya. Aduh, baru goyang-goyang depan suami. Apa suami sama laki? Cewek suka sama cewek. Ini dunia memang sudah mengerikan. Babi, tahu kan babi tadi yang saya bilang? Pernah lihat babi laki ngantam babi laki? Pernah? Pasti kalau babi laki ngantam babi laki, pasti babi laki bilang gini, unang manusia. Lalu babi, pernah lihat anjing, pernah lihat anjing? Pernah anjing laki ngantam anjing laki? Enggak pernah. Lalu dia bilang begini, kalau anjing laki ngantam anjing laki, pasti dia bilang, unang manusia, Pak. Kalau anjing, babi aja sadar, kenapa kita tidak sadar hari ini? Heran, saudaraku. Tahukah engkau hari anak muda di dalam zona tidak aman hari ini? Anak-anak muda dalam pergaulan, dalam pacaran, raba sana, raba sini, jangan lelah katanya. Dengar baik, hari ini engkau sedang bermain dosa. Ketika engkau mulai bermain-main, disitulah engkau akan tenggelam di dalamnya. Dan mengapa Allah datang hari ini? Dia sedang ada buat kita, dia mau selamatkan setiap kita. Dan tahukah engkau, Allah datang bagi setiap kita hari ini. Amin. Nah, saya catat di sini, saudaraku, saya catat di sini manusia hidup sesuka hatinya hari ini. Kemudian raba sana pacaran, raba sana, raba sini, ya raba katanya begitu ya. Ada yang kayak gitu juga ngomong. Lalu kalau nggak ngesek, katanya maaf saya harus ngomong seperti ini. Kalau nggak sek, berarti nggak cinta. Dengar baik anak muda, itu adalah sebuah omong kosong yang terjadi hari ini. Itu adalah iblis yang sedang berbicara. Iblis yang coba bawa engkau keluar dari pelayanan, keluar dari Tuhan hari ini. Kenapa? Yang senang engkau gagal hari ini adalah iblis. Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan dalam hidupmu. Tetapi mengapa engkau gagal hari ini? Karena engkau sedang dibawai iblis. Tetapi menjadinya kita senang ikut iblis. Tidak apa-apa, sekali. Tuhan cukup nyaman. Apa? Kalau pada akhirnya kita binasa. Saudaraku, dengar baik, masalah serius yang terjadi hari ini. Kalau enggak seks, enggak cinta. Cewek-cewek hati-hati dengan bahasa ini. Kemudian selanjutnya, kalau enggak hamil berarti enggak jantan. Saya pernah dengar ada satu teman saya sudah berapa kali injili. Pak Gembala katanya, sama cerita-cerita. Agak beda dengan Duan kata. Aku cewek itu olong anuk lo kata. Supaya nanti kan nyaman kata, udah ada anak kan pasti gitu kan. Kalau belum hamil kan dari mana lagi? Tahukah engkau hari ini? Dulunya ini adalah dosa yang keji. Tapi engkau tanpa sadar hari ini bermain-main dengan hal ini. Dan ini adalah dosa di hadapan Tuhan. Ini adalah sesuatu yang kotor. Engkau bisa tersenyum, engkau bisa ketawa hari ini. Tapi ini yang terjadi dalam dunia anak muda hari ini. Saya ada banyak sekali melihat dengan nengok dengan lihat itu sama. Saya banyak melihat saudaraku. Karena saudara terlalu serius sekali. Saudaraku, ketika saya ada di di sosial media, doakan Bang, doakan Pak Gembala, saya sudah hamil. Saya bingung mau doakan apa begitu ya. Tapi laki saya sudah tinggalkan saya begitu. Dengar baik. Jaga hidup baik-baik. Amin. Kita ini anak Tuhan. Kita ini anak gereja.
Kita ini adalah generasi-generasi. Makasih. Kita ini adalah generasi-generasi yang sedang dipersiapkan Tuhan. Amin. Saya percaya tidak ada kita yang ada di tempat ini yang berkata, Pak Gembala, Pak Ketua Daerah, saya mau gagal. Supaya deh nak nyuruhku gagal deh, supaya nak nyuruhku ngandung deh kata. Saya percaya enggak ada. Semua kita mau dan tahukah engkau Allah punya rancangan yang indah buat setiap engkau hari ini. Tidak peduli mukamu seperti apa, tidak peduli dengan apa keberadaanmu hari ini, tidak peduli engkau gemuk, tidak peduli engkau kurus, tidak peduli engkau pendek, tidak peduli engkau tinggi. Tahukah Allah punya rancangan indah bagi setiap kita hari ini. Dan itulah yang harus kita pegang hari ini. Dan seharusnya kalau kau tahu bahwa Allah mengasihimu, Allah menyayangimu, dan Allah datang, dan Allah ingin rencana indah itu terjadi dalam hidupmu, lantas mengapa engkau pergi? Kita bilang Tuhan terlalu jauh hari ini, Tuhan jauh pergi hari ini. Padahal bukan Tuhan yang jauh, kita yang sedang tidak tahu ada di mana hari ini. Kita yang sedang pergi tinggalkan Tuhan, bukan? Nah, saudaraku, kelanjutan dari hal yang lalu apa akibat dari dosa hari ini yang terjadi hari ini, saudaraku? Saya catat di sini, kematian, kebinasaan, hukuman akan menjadi akhir dari kehidupan kita. Kalau engkau terus-terusan hidup di dalam dosa, engkau terus melakukan apa yang tidak benar, pada akhirnya kebinasaan, pada akhirnya hukuman kekal akan menjadi bagian hidupmu. Akan menjadi bagian hidup kita. Dan pada akhirnya juga kita tahu bahwa manusia tidak akan pernah melepaskan diri kita dari dosa yang ada. Dan tahukah engkau kabar baiknya, dengar baik malam hari ini, Allah datang bagi setiap kita. Dikatakan, saya catat di sini, Allah sendiri turun tangan dengan memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk lahir, mati, dan bangkit untuk kita, menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Yesus datang bagi setiap kita. Bukankah engkau bangga hari ini? Bukankah engkau senang hari ini? Raja di atas segala raja harus datang turun tangan. Karena dia lihat ada sesuatu yang darurat. Ada sesuatu yang sedang tidak aman hari ini. Ada sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja hari ini. Makanya Allah datang bagi setiap kita. Haleluya, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan datang bagi setiap engkau dan saya hari ini. Saudaraku, dengar baik hari ini. Saya bersyukur karena diselamatkan Tuhan. Seharusnya hari ini yang menjadi sukacita kita bersama. Ketika saya terus hidup dalam dosa. Tapi kabar baiknya buat saya hari ini, Tuhan datang. Tuhan mengasihi saya. Tuhan selamatkan Tuhan selamatkan diri saya. Seharusnya pulang dari tempat ini, kita percaya nanti kita akan menjadi orang-orang yang bertobat dalam Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang berubah. Kita akan siap tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Amin. Saudaraku, Allah datang membawa damai dan sukacita bagi setiap kita. Ini yang saya selalu senang, saudaraku. Setiap momen Natal ini menyadarkan saya kembali. Di banyaknya pahit kehidupan, suka duka kehidupan, kesendirian, sakit penyakit yang saya alami, bahkan kekurangan, kelimpahan, kelebihan yang ada yang saya alami. Tahukah saudara, yang menjadi bahagia saya malam hari ini adalah Tuhan datang membawa damai dan sukacita bagi setiap kita. Saudaraku, ada sebuah cerita, saudaraku. Ini ada sebuah cerita yang saya coba baca tadi pagi, saudaraku. Jadi, satu kali ada sebuah drama yang diadakan oleh pemuda, saudara. Dan drama ini berbicara tentang kisah Natal. Jadi, ketika drama ini sudah sudah diatur semua segala sesuatunya, semua berjalan dengan baik, saudaraku. Saudara tahu ya cerita Yusuf dan Maria ketika mereka cari penginapan itu? Jadi mulailah drama, saudaraku. Semua berjalan dengan baik, tiba pada kisah Yusuf dan Maria. Mereka sambil ketok pintu begitu, ada penginapan kah? Kata begitu kalau orang Papua kan. Terada gitu kan. Ada penginapan kah? Tidak ada. Lalu tanya lagi, ada penginapan kah? Tidak ada. Itu kisah Yusuf dan Maria ya, tahu ya saudaraku. Tiba-tiba dari belakang ada yang teriak. Woi, booking dulu. Saudaraku, artinya begini. Ini cerita baik, kalau tidak tahu tidak apa-apa saudaraku, mungkin saudara tidak mengerti begitu ya. Lalu selanjutnya garing banget saudaraku, lalu yang selanjutnya ada cerita tentang budi. Saudaraku, ada cerita tentang budi. Satu kali, ini tentang budi, saya baca tadi pagi dan cerita budi ini begini. Saudaraku, lalu satu kali kakaknya belajar belajar lagu. Nyanyilah kakaknya, terus si Budi bilang, Kak, coba kakak nyanyi lagu Natal ya om. Lalu kakaknya mikir, oh iya bagus juga ide kau ya, bagus juga ide kau. Lalu kakaknya mulai nanya, ngapain nyanyi lagu Natal teh? Lalu si Budi bilang begini,
Supaya kuninga suara kakak setahun sekali. Tidak hatman kata. Nah saudaraku, lalu ada juga cerita galau di malam Natal. Saudaraku, ada sebuah cerita tentang galau Natal. Di sini saya coba baca, saudaraku. Aku yang selalu memberi yang terbaik untukmu, tetapi mengapa dia yang menerima yang terbaik darimu? Ngerti saudaraku? Wah saudaraku, ini cerita Natal yang sangat luar biasa. Saya yang berikan yang terbaik, tetapi dia yang dapat yang terbaik darimu. Nah saudaraku, tahukah engkau hari ini bahwa Allah memberikan yang terbaik buat setiap kita? Amin. Allah memberikan anaknya yang tunggal, harta yang sangat berharga, pribadi yang sangat berharga untuk setiap kita. Dan siapa namanya? Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Siapa Yesus, saudaraku? Ada berapa hal yang kita akan pelajari malam hari ini. Mari kita buka kembali kitab Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Siapa Yesus? Di sini saya akan bacakan Yesaya 9 ayat yang kelima. Di sana dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Kita berhenti di situ. Siapa Yesus? Yesus adalah penasihat ajaib. Katakan dengan saya sama-sama, penasihat ajaib. Penasihat ajaib. Nah, saudaraku, berasal dari kata, ada dua kata di situ. Yang pertama penasihat, lalu yang kedua ajaib. Nah, di kata penasihat itu berasal dari kata nasihat. Dan tahukah engkau, nasihat adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita. Ada orang hidup karena mendengarkan nasihat, tapi ada orang yang celaka, ada orang yang mati karena mengabaikan nasihat. Yesus adalah Yesus adalah sumber nasihat kita. Dalam Yesus kita temukan nasihat yang baik. Dan tahukah engkau, Allah selalu menginginkan Yesus, menginginkan yang terbaik, dan dia sudah rancangkan sesuatu yang terbaik bagi setiap kita. Saya catat di sini. Lalu yang selanjutnya kata ajaib. Ajaib di sini adalah Yesus adalah keajaiban. Yesus adalah keajaiban. Berbicara tentang ajaib bukan berbicara tentang perbuatan lagi, tetapi Yesus sendiri adalah keajaiban. Tahukah engkau, saudaraku, berita Natal malam hari ini, Yesus lahir dari seorang perempuan darah, seorang perempuan perawan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, tetapi Yesus bisa ada oleh pekerjaan Roh Kudus menaungi Maria. Pada akhirnya Yesus lahir. Itu adalah sebuah keajaiban. Lalu yang selanjutnya, apa keajaiban yang kita lihat dari Yesus? Di sini saya catat, saudaraku, lahir dari seorang perempuan yang belum bersuami. Lalu yang kedua, seorang raja rela datang untuk menyelamatkan setiap orang-orang yang berdosa. Saudara bayangkan, ini raja, ini Tuhan mau datang bagi setiap kita hari ini. Saudara pernah lihat orang yang sudah salah sama kita? Rasa-rasanya mau lihat mukanya dia juga mau muntah kan? Iya yang ngobot cewek ko area bang Joko. Bolai man ya nyerang jatuh dari motor Joko. Boleh mah patah kaki, mata locet ya kan lagi mata bakal ngame cowok pangan. Tahukah saudara, kalau engkau lihat orang, kalau udah melakukan salah di hadapanmu, pasti engkau malas dengan dia, betul? Kalau dia ngomong pun, mata arah kemana-mana, apalagi main HP gitu kan. Apa aja kok kata dia teh mah? Malas kan lihat orang yang seperti itu. Tapi tahukah engkau, yang buat salah ini kamu hari ini, tetapi Tuhan datang buat engkau. Seharusnya Allah bisa pergi dari hidup. Seharusnya Allah bisa lepaskan engkau. Seharusnya Allah bisa tinggalkan engkau. Tapi apa yang Allah lakukan? Aku mengasihimu. Ada yang lebih jahat dari itu lagi? Yesus tidak ajar kita untuk dihukum dulu, tapi dia ajar kita, aku mengasihimu dalam keberadaanmu hari ini. Aku mengasihimu dalam kehancuranmu hari ini. Aku mengasihi engkau dalam keadaan terburukmu hari ini. Itu saudaraku, Yesus datang buat setiap kita. Itu adalah perbuatan Yesus yang ajaib bagi setiap kita. Allah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tidak ada yang tidak ada menjadi ada. Ketika kita berbicara tentang Yesus adalah penasihat yang ajaib. Yesus sanggup lakukan perkara-perkara yang ajaib. Amin. Hari ini seharusnya kita tidak layak. Hari ini harusnya kita sudah dihukum. Hari ini harusnya kita sudah mati. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Kita diselamatkan. Itulah perkara-perkara ajaib yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Lantas mengapa engkau masih ragu hari ini? Lantas mengapa engkau masih bermain-main dengan Tuhan hari ini? Kalau kau tahu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan sanggup bekerja dengan perbuatan-perbuatan yang
ajaib dalam setiap kehidupan kita. Pertanyaan buat kita hari ini, jika nasihat Tuhan begitu sempurna, jika Alkitab ini menjadi sumber kita hari ini, mengapa engkau masih dengar yang lain? Saudaraku, dengar baik-baik hari ini. Orang selalu bicara buruk tentang kita. Orang mau kegagalanmu hari ini. Orang mau kehancuranmu hari ini. Tapi Tuhan mau yang kamu melakukan yang terbaik. Dia masih mau pakai engkau hari ini. Saudaraku, ini firman buat setiap kita. Yesus adalah penasihat yang ajaib. Mulai hari ini jangan dengar apa kata orang, tapi dengar apa kata Tuhan. Mulai hari ini kita akan ikuti Tuhan, bukan diikuti orang yang menyimpang di tengah jalan. Mulai sekarang ambil komitmen malam hari ini. Yesus adalah penasihat ajaib saya. Dan saya mau ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Yang saya dengar adalah kata Tuhan. Ketika orang lain berkata bahwa kamu tidak akan mungkin berhasil, kamu pasti akan menjadi anak muda yang gagal, kamu adalah berandalan, kamu adalah orang yang tidak tahu diuntung, kamu adalah orang yang selalu bikin rusuh. Tapi dengar baik apa kata Tuhan. Kamu adalah pribadi yang berharga di mataku saat ini. Nah saudaraku, lalu yang kedua, kelanjutan dari pembacaan kita tadi, yang pertama adalah Allah Yesus adalah penasihat yang ajaib. Lalu yang kedua, apa di sana dikatakan? Allah perkasa. Namanya disebut orang Allah perkasa. Berbicara tentang Allah di sini, Allah adalah satu Tuhan. Allah di sini merujuk kepada satu Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, yang menyelamatkan setiap kita. Rasul boleh banyak, nabi boleh banyak, saudaraku, agama boleh banyak, tetapi Tuhan juru selamat kita hanya satu, yaitu adalah Yesus Kristus. Ini kata kata Allah di sini, saudara-saudara, merujuk kepada Allah. Lalu yang kedua, merujuk kepada satu Allah. Lalu dikata perkasa. Saya catat di sini, saudaraku, perkasa merujuk kepada kekuatan, merujuk kepada sebuah pahlawan. Dan tahukah engkau, kata perkasa ini berbicara tentang pahlawan. Artinya Allah kita melalui kehidupan yang sempurna. Yesus menjalani kehidupan dengan sempurna hari ini. Yesus menjalani kehidupan ketika dia ada di muka bumi dengan sempurna. Makanya kita jangan berkata begini hari ini, tidak mudah bang jadi orang yang mau taat, tidak mudah bang menjadi orang yang yang berbeda dari dunia. Buktinya Yesus bisa lakukan itu dengan sempurna sebagai manusia. Dia bisa hidup. Lalu yang kedua, apa buktinya bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa? Pengorbanannya. Yesus mati bagi setiap kita. Lalu selanjutnya, kematiannya. Allah mati lalu bangkit bagi setiap kita. Itu bukti dari keperkasaannya. Nah, saudaraku, apa artinya bagi setiap kita malam hari ini kalau Allah kita, Yesus kita adalah Yesus yang perkasa. Allah kita adalah Allah yang perkasa. Apa maksudnya buat kita? Apa artinya buat kita? Ada 3 hal yang saya catat di sini, saudaraku. Yang pertama adalah Yesus adalah sumber kemampuan kita. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat ke-8, saudara bisa perhatikan di sana. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, di sini berbicara tentang Yesus adalah sumber kekuatan kita. Kalau berbicara tentang sumber, saudara punya handphone semua, amin? Ada yang punya handphone di sini? Ada ya? Semua punya handphone. Tadi saya lihat ada yang angkat-angkat lampunya, begitu lampu aja lah, biar lebih jelas, saudara. Karena kami dulu manggilnya lampu, saudaraku. Nah, saudaraku, HP mau secanggih apapun, mau jenis tipe apapun, kalau dia tidak terhubung kepada sumber listriknya, akan menjadi percuma. Akan menjadi percuma. Kita mau sehebat apapun, kita mau sekuat apapun, kita mau seganteng apapun, kita mau secantik apapun, kita mau bagaimanalah pokoknya yang terbaik lah dilihat orang. Dan tahukah engkau, kalau engkau, saudaraku, kalau engkau tidak terhubung dengan Tuhanmu, itu akan menjadi percuma. Dan tahukah engkau, penyebab terbesar kita merasa lelah hari ini, penyebab terbesar kita merasa tidak mampu hari ini, penyebab terbesar kita kadang ingin menyerah hari ini adalah karena kejauhan kita dari Tuhan. Sumber kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Amin. Sama-sama dengan saya katakan, hanya di dalam Tuhan. Engkau yang lemah hari ini, engkau yang mulai takut hari ini, engkau yang cemas hari ini, tahukah engkau sumber kita hanya di dalam Tuhan. Jangan bilang pacar kita itu sumber kekuatan kita. Wih, kati deh bang, aja penyemangat. Kuman ya kau kata. Pas malam minggu, ngapain ge? Doa kaku bang, mau di hati man ya kah?
Baru datang ke malam minggu, saudara. Hari minggu, semangat nih, nyam, ya penyemangatku bang. Pas doa malam lagi, aduh bang doa aku bang. Ya dah putus aku, kata. Nera sampai itu 3 hari, saudaraku. Sumber kekuatan kita dalam Tuhan. Saudaraku, sumber kekuatan kita mulai hari ini dalam Tuhan. Sehingga orang yang datang bukan menjadi alasan kita lagi untuk hidup, tapi Tuhan adalah menjadi alasan kita. Kalau orang datang dalam hidup kita, kalau dia mau menjadi pendamping kita, artinya kita akan berbagi kekuatan. Amin. Karena kekuatan kita dapatkan di dalam Tuhan. Nah, apa maksud dari Allah perkasa? Arti yang kedua, saudaraku, Yesus adalah kekuatan kita. Yang pertama tadi, dia adalah sumber kekuatan kita. Lalu yang kedua, Yesus adalah kekuatan kita. Di dalam Filipi 4 ayat ke-13, di sana segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Paulus di dalam pelayanannya, di dalam kelemahannya, dalam ketidakmampuannya, ia berkata bahwa meski saya lemah hari ini, meski saya tidak kuat, saya tidak sehebat orang lain hari ini, tapi saya percaya di dalam kelemahanku, di sini dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya Paulus mau bilang begini, segala sesuatu yang saya bisa kerjakan di sini, segala sesuatu yang bisa saya lakukan hari ini, pelayanan demi pelayanan, tantangan demi tantangan yang bisa saya lewati, bukan karena kekuatan saya, tetapi karena Allah, karena Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Yesus adalah kekuatan kita. Saya tidak peduli seberapa lemah engkau hari ini. Saya tidak peduli seperti apa engkau hari ini. Yang saya pedulikan hari ini, kalau ada Yesus di hidup, engkau akan baik-baik saja. Amin. Masalah mau sebesar apapun, kita punya Yesus yang lebih besar dari masalah kita. Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah kita. Ketika engkau merasa dirimu bahwa engkau tidak mampu, tidak mungkin bisa meraih masa depan yang indah, engkau punya Yesus hari ini. Wajar kalau kita lemah, wajar kalau kita terbatas. Tapi tahukah engkau, Yesuslah kekuatan kita. Sehingga dengan optimis kita akan melangkah ke depan. Sama-sama dengan saya, Yesus adalah kekuatanku. Yesus adalah kekuatanku. Nah, saudara, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saudaraku, apa arti Allah yang perkasa? Di sini saya catat, saudaraku, dalam 1 Petrus 1 ayat ke-5 di sana dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yesus pelihara kita sampai zaman akhir. Ini berbicara, kalau pertama tadi sumber kekuatan. Lalu yang kedua, alasan dari Allah perkasa. Arti dari Allah perkasa adalah yang pertama sumber kekuatan. Lalu yang kedua, Yesus adalah kekuatan. Lalu yang ketiga, Yesus menjamin hidup kita. Yesus jamin hidup aku. Tuhan jamin hidupmu hari ini. Kalau berbicara tentang jaminan, bukankah semua kita membutuhkan jaminan hari ini? Kalau saudara-saudara yang sudah punya BPJS itu penting. Tetapi tahukah engkau, BPJS hanya tunggu kita nunggu waktu sakit. Kalau lagi sehat kita tidak bisa pakai BPJS. Tapi Tuhan pelihara hidupmu dalam semua keadaan hidup. Penjamin kita hari ini adalah Tuhan. Percaya bahwa malam Natal ini menjadi momen yang indah, di mana pada akhirnya engkau berkata semuanya akan baik-baik saja. Ketika saya akan mengakhiri tahun ini, saya percaya semuanya akan baik-baik saja. Kenapa? Karena Yesus pelihara hidup saya. Amin. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, apalagi hidup kita. Kalau burung di udara Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, apalagi kita jauh lebih daripada burung-burung yang ada. Saudaraku, dengar baik hari ini. Yesus menjamin hidup kita. Pertanyaan buat kita hari ini. Seberapa banyak kita sering merasa dan berkata, saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Mulai hari ini kabar baiknya buat setiap kita. Allah kita adalah Allah perkasa. Sumber kekuatan, dan Dia adalah kekuatan. Lalu yang ketiga, Dia menjamin hidup kita. Lalu yang ketiga, saudaraku, selanjutnya dari poin yang di ayat yang Yesaya 9 ayat ke-5, penasihat ajaib Allah yang perkasa. Lalu selanjutnya, Bapa yang kekal. Kalau kita berbicara tentang kata Bapa, saudaraku dengar baik. Bapa dalam keluarga adalah orang yang bertanggung jawab untuk keluarga itu. Bapa di dalam keluarga adalah Bapa yang memenuhi kebutuhan keluarga itu. Dan tahukah engkau malam hari ini bahwa Yesus adalah Bapa kita. Ia yang bertanggung jawab untuk hidup kita. Ia yang ada buat kita. Ia yang mengatur seluruh kehidupan kita. Nah, saudaraku, kalau berbicara tentang kekal, artinya
selalu ada. Kalau berbicara tentang kekal, artinya tetap sama. Kalau berbicara tentang kekal, artinya tidak pernah berubah. Yesus kita adalah Bapa yang kekal. Apapun yang ada sekarang sifatnya sementara, nggak ada yang abadi. Bisa pergi dan tinggalkan kita, tetapi tidak dengan Tuhan kita. Segala sesuatu yang kita miliki hari ini sementara, tetapi tidak dengan Tuhan kita. Dia adalah Bapa kekal yang selalu ada. Ada sebuah kata yang saya catat seperti ini, yang terjadi hari-hari ini. Katanya sehidup semati. Belum mati tapi udah pindah ke lain hati. Katanya cinta sampai mati, tapi kok sampai sekarang belum berani menikahi. Katanya setia, tapi kok mendua. Iya. Nah saudaraku, lalu selanjutnya, katanya segala sesuatu itu ada balasan, tapi kok chatku sampai malam ini belum ada balasan. Nah saudaraku, ini yang terjadi manusia, dengar baik. Saudaraku, itu yang terjadi pada manusia hari ini. Semua yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah sementara. Tapi tahukah engkau, Tuhan kita selalu ada. Tuhan kita kekal adanya. Dia selalu ada buat setiap kehidupan kita. Dia selalu tolong kita, amin. Yang pergi biarlah pergi, amin. Tapi Tuhan saya tetap ada. Kamu datang dalam hidup saya, bukan saya tuntut kebahagiaan darimu, tapi saya akan memberi kebahagiaan. Kenapa kok gitu? Karena saya sudah menemukan kebahagiaan saya dalam Tuhan. Sehingga orang mau pergi, mau datang, sesuka hati silakanlah. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Ada Tuhan ye? Ada Tuhan ye? Yang galau katakan amin. Yesus ada buat kita malam ini, amin. Saudaraku, ini yang selalu menjadi pegangan saya secara pribadi dalam apapun. Siapapun bisa kecewakan kita. Orang yang dulunya kita bangga-banggakan. Oh ya bang, ya yang paling mengerti bang. Kalau aku nak bihak ya panai, woi tentuan. Saudaraku, semua dilapor ke apa gitu ya? Di mana kau yang? Lagi nyantai di mana? Ada WC yang. Oh, kayuy bang, ya, kok bisa yang kata? Cewek pun senang-senang lagi nanya. Luar biasa, nyaman yang kata. Apa nyaman, saudaraku, dengar baik. Udah saking sayangnya dibutakan, hari ini cinta itu tidak buta, saudaraku. Apa? Coba kalau betul-betul udah nikah nanti. Kirim kau bah, nangka bau ya gila kan gitu, saudaraku. Dengar baik, cinta tidak yang buta itu perasaan kita, saudaraku. Dengar baik, kabar baiknya buat setiap kita hari ini, yang lain boleh pergi, segala sesuatu boleh sementara, tapi Tuhan kita selamanya. Engkau dan saya hari ini punya Tuhan. Engkau dan saya hari ini punya Yesus, saudaraku. Wow, kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Ia Bapa yang selalu ada dan bertanggung jawab atas hidup kita setiap waktu. Ada Yesus yang selalu bertanggung jawab. Saudaraku, dia yang paling mengerti. Coba hari-hari ini, saudara, kalau lagi ada apa-apa, semuanya tidak baik-baik, coba jangan datang ke yang lain. Datang sama Tuhan. Biasanya kalau kita cerita sama teman, saudaraku, kalau cowok, aduh, aku kalau dah cerita dengan jerahan laki, saudaraku, kati deh, aku galau matu. Hai Joko ya, ketawa lagi, saudara. Kita lagi galau ketawa. Yam, kejorak kau hari Joko. Coba kayak gitu kan cowok biasa, saudara. Kita lagi galau-galaunya, lagi terjadi sesuatu dengan kita, dia bilang, kati teh. Kalau cewek saya tidak tahu, tapi cewek biasanya lebih banyak cerita. Tapi masalahnya ceritanya dibesar-besarkan, saudaraku. Dari Buil sampai ke Pinoh, dari Pinoh sampai ke Pontianak, saudaraku. Menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Saudaraku, itu Bapa yang kekal. Lalu selanjutnya di sini pada akhirnya di sini ada disebutkan bahwa dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudaraku, dunia mencari kedamaian. Hari-hari ini tahukah engkau kita sedang mencari kedamaian, ketenangan, ketentraman dalam hidup. Dan kedamaian hanya kita bisa temukan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan
bukan pada pasangan kita, bukan pada pacar kita, bukan pada harta benda yang kita miliki, tapi hanya pada Tuhan yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Inilah berita baiknya buat engkau malam hari ini, engkau yang tidak merasa baik-baik saja hari ini. Yesus datang membawa kedamaian. Dia adalah Raja Damai. Dunia mencari kedamaian. Saya catat di sini, dunia mencari kedamaian dengan jabatan. Tetapi bukankah jabatan itu tidak selamanya kita miliki? Dunia mencari kedamaian pada karir yang luar biasa. Tidak selamanya bukan karir kita naik terus. Dunia mencari kedamaian pada harta. Bukankah harta bisa habis? Dunia mencari kedamaian, saudaraku, saya catat di sini, pada pasangan hidup. Bukankah dia bisa kecewakan kita? Hari-hari ini tingkat perceraian terjadi di mana-mana. Ketika dia berharap mencari kedamaian pada istrinya. Dan tahukah engkau, kedamaian hanya kita temukan di dalam Tuhan. Dunia mencari kedamaian di dalam pemandangan-pemandangan yang indah, tempat healing. Joko ke diri itu, saudara. Di mana itu kalau kami uluk luas, saudaraku? Di mana kemah? Di hulunin paling healing kita kemah. Dan saking logatnya saudaraku. HP cebian teh mah. Aku ceda, nak healing kata. Saudara nggak ngerti ya, nggak apa-apa. Saudara dengar saja dalam hati ketawa dikit, nggak apa-apa, saudaraku. Saudaraku dengar baik. Kedamaian kita temukan dalam Tuhan. Seberapa banyak kita anak-anak muda hari ini yang sedang tidak baik-baik saja. Kita yang merasa paling hancur hari ini. Kita yang sepertinya mau cari jalan tapi nggak ada jalan. Kita yang sepertinya mau cari ketentraman tapi tidak kita temukan. Kita yang sepertinya ingin mencari di mana kita akan merasa baik-baik saja, tapi kita tidak temukan sampai hari ini. Kabar baiknya buat engkau hari ini, engkau yang sedang tidak baik-baik saja hari ini, Allah adalah Raja Damai kita. Taruh tangan kananmu di dada masing-masing dan katakan, Yesus adalah Raja Damai saya. Yesus datang membawa kedamaian buat saya. Saudaraku, damai meski keadaan tidak mudah. Damai meski keadaan sulit. Damai meski masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan tidak kunjung selesai. Masalah meskipun damai meskipun kehilangan. Amin. Yang mengalami kehilangan boleh sama-sama katakan aham. Banyak banget, saudara. Tetap ada damai. Seperti saya katakan di awal tadi, jomblo sampai dua periode presiden, mau ganti 3 periode lagi, mau lanjut 4, mau lanjut 5, masih juga jomblo. Gak apa-apa, tetap ada Tuhan kasih yang terbaik. Tuhan sediakan yang terbaik. Yesus adalah Raja Damai kita. Saudaraku, sekarang bukan pacar, sekarang bukan teman, sekarang bukan apa yang kita miliki, tetapi sekarang sukacita damai hanya dapat kita temukan di dalam Tuhan. Yesuslah alasan kita hidup hari ini. Yesuslah alasan kita ada malam hari ini. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Itu kebenaran firman Tuhan buat setiap kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Disediakan bagi diangkat dan dipulihkannya. Dengan iman sungguh katakan, di Tuhan tak ada yang bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Musik mengiringi pujian ini dengan lembut.
Saudara, setiap kepala tertunduk malam hari ini, setiap mata terpejam, setiap hati terangkat kepada Tuhan. Allah berbicara kepada setiap kita yang ada hari ini. Engkau yang hari ini mulai takut, engkau yang hari ini mulai cemas, engkau yang hari ini merasa dirimu yang paling hancur, engkau yang sedang tidak baik-baik saja hari ini. Engkau yang harus alami air mata, engkau yang harus alami kehilangan, engkau yang harus dikhianati, engkau yang harus dicurangi, engkau yang harus dibohongi. Jika itu engkau hari ini, ambil tangan kananmu, taruh tangan kananmu di dada. Selama ini engkau bergumul untuk kedamaian, selama ini engkau bergumul untuk memulihkan keadaan, selama ini engkau bergumul untuk setiap persoalan demi persoalan yang engkau alami sepertinya tidak pernah kunjung selesai. Engkau coba membangun hubungan dengan orang lain tapi selalu gagal. Engkau mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik tapi selalu disalahkan. Engkau berusaha berbuat yang terbaik tetapi engkau tidak pernah dimengerti. Jika itu engkau hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Saudaraku, kabar baik buat setiap kita hari ini, Yesus datang buat hidup kita. Dia datang bukan untuk menghakimi kita yang berdosa. Dia datang bukan menghancurkan kita. Dia datang bukan untuk berkata kamu bodoh, kamu sudah berdosa dan kamu akan dihukum. Tapi apa yang Yesus katakan? Karena kasihnya Ia datang. Yang paling mengasihimu hari ini adalah Yesus. Yang paling mencintaimu hari ini adalah Yesus. Yang terima apa adanya dirimu adalah Yesus. Saya terlalu percaya pada malam hari ini, engkau dan saya adalah orang yang paling dikasihi Tuhan. Makanya Ia datang bagi kita hari ini. Angkat tanganmu dua-dua di atas kepalamu masing-masing. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau melihat setiap kami yang terangkat, tangan kami terangkat kepada Engkau. Bapa, kami berserah kepada Engkau buat terima kasih untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu lah kami ada hari ini. Terlalu banyak dalam kehidupan kami sebagai anak muda, kami menyakiti, kami melukai Tuhan. Kami melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan malam hari ini. Malam hari kami mau bilang sama Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau masih mengasihiku. Mulai malam hari ini aku akan ambil komitmen di hadapan Tuhan. Aku mau berubah. Aku udah capek hidup seperti ini. Aku capek jauh dari Tuhan. Aku tidak mampu jauh dari Tuhan. Saudaraku, Allah mengasihimu. Ketika cinta manusia terbatas, ketika kasih manusia terbatas, Tuhan mengasihimu dengan sempurna. Sekalipun hal-hal yang kau inginkan belum bisa kau miliki hari ini, sekalipun hal-hal yang kau damba-dambakan belum terjadi dalam hidupmu hari ini, Yesus tetaplah Yesus. Tuhan tetaplah Tuhan. Dia tetap sama. Pada waktunya Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bagianmu malam hari ini adalah ambil komitmen, saya mau ikut Tuhan. Ambil komitmen, saya terima Tuhan dalam hidup saya. Mulai hari ini bukan saya lagi yang hidup. Mulai malam ini bukan saya lagi yang berdiri. Mulai malam hari ini bukan saya lagi yang akan melangkah. Tapi Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang atur hidup saya lagi. Dan saya mau hidup di dalam Tuhan. Menyenangkan dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu lawat tempat ini bekerja di setiap pribadi lepas pribadi. Yang sakit malam hari ini dalam nama Yesus. Dari mimbar ini hamba berdoa. Tuhan sembuhkan. Yang ada dalam keadaan terburuk, terendah hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang pulihkan. Yang ada dalam beban pergumulan yang ada malam hari ini, Tuhan Engkau yang beri kelegaan. Di dalam nama Yesus, kasih-Mu sempurna bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yes Lord, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat
diangkat dan dipuli. Bapak Pikaris Wayan bersyukur untuk firman Tuhan.